Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Ubaidillah Syifa, NIM 203, 2 David Iqbal Maulana, NIM 213, 3 Muhimmatul Ulya, NIM 224, 4 Siti Nisaul Khair, NIM 226, 5 Faula Ainun Nafisah, NIM 230. Yang akan mempresentasikan yaitu penganggaran perusahaan. Definisi anggaran. Anggaran menurut Henry Sumamora merupakan suatu rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber daya diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu, sehingga dapat dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada beberapa pengertian yang berbeda mengenai anggaran menurut para ahli. Supriyono, penganggaran merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai dasar pengendalian pengawasan keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Menurut Anthony dan Govindrajan, mendefinisikan anggaran sebagai sebuah rencana keuangan biasanya mencakup periode 1 tahun dan merupakan alat-alat perencanaan jangka pendek dan pengendalian. Dari pengertian tersebut, maka dapat terlihat bahwa anggaran terdiri dari 4 unsur, yaitu 1. Rencana. Rencana merupakan langkah penentuan aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anggaran merupakan rencana yang telah disusun terlebih dahulu untuk memberi arah bagi kegiatan-kegiatan perusahaan. 2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Anggaran mencakup semua kegiatan yang ada di perusahaan oleh seluruh bagian yang ada dalam perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja sehingga harus mencakup seluruh kegiatan perusahaan. 3. Satuan moneter. Anggaran dinyatakan dalam unit moneter sehingga dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang bermacam-macam. Satuan moneter berguna untuk menyeragamkan semua kegiatan perusahaan yang berbeda-beda sehingga mudah untuk diperbandingkan dan dianalisa jangka waktu tertentu yang akan datang, menunjukkan bahwa anggaran disusun dan berlaku untuk waktu yang akan datang. Anggaran merupakan perkiraan atau taksiran dalam bentuk moneter yang disediakan untuk melakukan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Jika dikaitkan dengan masalah waktu anggaran, dikenal 2 macam anggaran. 1. Anggaran strategis. Anggaran yang berlaku untuk jangka panjang. 2. Anggaran taktis. Anggaran yang berlaku untuk jangka pendek.
untuk dapat memilih jangka waktu berlakunya anggaran secara lebih tepat. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penyusunan anggaran menurut Navarin. Ada 4 tujuan, yakni yang pertama, digunakan sebagai rencana yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Maksudnya adalah untuk menegaskan aspek kekuatan dan hal yang telah diatur secara mengikat oleh kedua belah pihak. Yang kedua adalah mengatakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Mengatakan yakni adalah untuk menarget pencarian dana dan penggunaan dana. Yang ketiga adalah merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Dan keempat adalah menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat, supaya tidak ada yang namanya kecurangan dalam kedua belah pihak. Oke, next. Ini adalah karakteristik menurut Munadar. Yang pertama adalah dinyatakan dalam satuan keuangan. Yang kedua dalam mencakup kurun waktu 1 tahun, mencakup komitmen manajemen, dan jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah kecuali dalam hal kasus. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulia, NIM 224. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang tahap penyusunan anggaran. Menurut Navarin, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Yang kedua, persiapan harga. Yang ketiga, tahap penentuan anggaran. Yang keempat, pelaksanaan anggaran. Yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian, anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran. Yang kedua, yaitu persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan atau sales budget terlebih dahulu menyusun ramalan penjualan atau sales forecast. Dalam tahapan persiapan anggaran ini biasanya diadakan rapat atas bagian terkait saja. Lalu untuk yang ketiga, tahapan penentuan anggaran. Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, lalu mengkoordinasikan dan menelaah komponen anggaran, lalu pengesahan dan pendistribusian anggaran. Dan yang terakhir, keempat, yaitu pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nisa Ufair, NIM 226. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan anggaran dan akuntansi. Akuntansi dan anggaran memiliki kaitan erat, di mana akuntansi menyajikan penyusunan anggaran data yang nanti dapat dinilai sukses atau tidaknya perusahaan dalam suatu naskah tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Anggaran juga dibagi menjadi beberapa. Menurut penyusunan anggaran dibagi menjadi anggaran variabel dan anggaran tetap. Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas, sedangkan anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan kapasitas tertentu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faula Ainun Nafisa, NIM 1950210230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anggaran. Jenis-jenis anggaran yang pertama yakni anggaran berdasarkan bidangnya, yang mana anggaran berdasarkan bidangnya dibagi menjadi dua, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut juga sebagai anggaran induk. Anggaran induk merupakan konsolidasi rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek. Biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecahkan lagi menjadi anggaran triwulan. Anggaran triwulan kemudian dipecahkan lagi menjadi anggaran bulanan. Anggaran non-bulanan meliputi anggaran operasional, yang mana adalah anggaran untuk menyusun antara perusahaan nanti memperoleh laba atau rugi. Anggaran operasional sendiri terdiri dari anggaran penjualan, anggaran biaya pabrik, anggaran biaya bahan baku dan tenaga kerja, anggaran beban usaha, anggaran laporan laba dan rugi. Yang kedua yaitu anggaran keuangan, yang mana anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan antara lain terdiri dari anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran utang, dan anggaran neraca. Yang kedua yaitu anggaran berdasarkan penyusunan. Anggaran berdasarkan penyusunannya dibagi menjadi dua, yaitu anggaran variabel dan anggaran tetap. Nah, anggaran variabel merupakan anggaran yang disusun berdasarkan interval kapasitas atau aktivitas. Sedangkan anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Anggaran tetap disebut juga sebagai anggaran statistik. Yang ketiga, jenis anggaran berdasarkan cara penyusunannya. Berdasarkan cara penyusunannya, anggaran dibagi menjadi dua, yaitu anggaran periode, yang mana anggaran periodik sendiri merupakan anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu, umumnya 1 tahun, yang mana disusun pada akhir periode. Yang kedua adalah anggaran kontinu. Anggaran kontinu merupakan anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang sebelumnya. Misalnya, setiap bulan akan diadakan perbaikan, atau setiap dalam 1 tahun mengalami beberapa perbaikan dalam anggarannya. Yang keempat yaitu anggaran berdasarkan jangka waktu. Nah, anggaran ini terdiri dari jangka waktu yang pendek, yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama selama 1 tahun. Jadi kalau anggaran pendek itu waktu paling lamanya adalah 1 tahun. Yang kedua adalah anggaran ini biasanya diperlukan untuk modal kerja. Dan yang selanjutnya berdasarkan waktunya yaitu anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang dibuat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya anggaran ini diperlukan untuk keperluan investasi barang modal atau sebagai anggaran untuk penyusunan modal perusahaan. Selanjutnya yaitu anggaran menurut kemampuan menyusun. Anggaran menurut kemampuan menyusun dibagi menjadi dua, yaitu anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Anggaran komprehensif sendiri merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Nah, anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap. Yang kedua adalah anggaran parsial. Anggaran parsial disusun secara lengkap. Anggaran parsial kebalikan dari anggaran komprehensif, yang mana anggaran parsial disusun secara tidak lengkap.
yang mana anggaran hanya menyusun bagian tertentu saja, misalnya karena keterbatasan kemampuan, maka yang dapat disusun hanyalah anggaran operasional. Selanjutnya, jenis anggaran menurut fungsinya. Yang pertama yaitu adalah anggaran apropriasi, yaitu anggaran yang dibentuk bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain. Dan yang kedua adalah anggaran kinerja, yang mana merupakan anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis anggaran tadi, dapat disimpulkan bahwa anggaran dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang pihak yang menggunakannya. Jenis-jenis anggaran ini dapat digunakan oleh perusahaan lebih dari satu jenis, tergantung kepada kebutuhan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.